Sajalah kehendakmu bumi seperti yang di surga. Berikanlah kepada ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kasih yang sampai selamanya. Oke, terima kasih Jack. Anak, pagi kamu olahraga? Iya, Bu. Oke, seperti biasa, untuk memperkuat rasa nasionalisme kita, Ibu minta anak-anak berdiri. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, silakan duduk. Teman-teman kita, siapa yang tidak ada? Samuel, siapa lagi? Friends. Oke, tidak ada informasi kah? Ya, Second sakit, umur sakit. Anak, siap belajar? Siap, Bu. Oke, Ibu punya bahan ajar. Ibu bagikan untuk teman-teman baca. Kita seperti biasa, kita pembiasaan literasi. Nah, untuk membaca ini sekaligus kita baca bahan ajar. Ketika waktu literasinya selesai, yaitu 5 menit, nanti anak akan membacanya di kegiatan diskusi sebentar. Kelompok 1 ya. Nanti di over ya. Ya, kasih dulu teman-teman sebelum berapa. Baik anak-anak, waktu membacanya sudah. Sebentar anak-anak yang belum sempat membaca, kita akan membacanya pada saat diskusi. Baik, masih ingat pelajaran kali lalu? Masih, Bu. Tentang apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri makhluk hidup. Apa saja ciri-cirinya? Bergerak. Apalagi? Membutuhkan makanan dan minuman. Apalagi? Berkembang biak. Oke. Nah, tadi yang disebutkan pertama itu bergerak. Kira-kira makhluk hidup, contohnya kita ya, manusia ya. Kalau kita bergerak menggunakan apa? Oh, kaki. Anggap begini ya. Oke. Apalagi? Tangan. Iya, ambil sesuatu. Ini kita akan belajar tentang organ gerak manusia. Apa? Organ gerak manusia. Kalau di situ organ gerak hewan dan manusia. Nah, coba anak-anak baca tujuan pembelajarannya. Menulis cerita karangan dengan tema kedatangan alat gerak manusia. Mengemukakan tentang kelainan pada alat gerak manusia. Sebenarnya Ibu ada siapkan video, tetapi ada kesalahan sedikit sehingga videonya tidak bisa ditampilkan.
Sedangkan video downloadnya ibu lihat sudah tidak ada juga, jadi ibu minta maaf. Mari kita perhatikan tampilan slide yang ibu akan tunjukkan. Ini sebenarnya adalah video, anak-anak. Ini sebenarnya video, jadi tentang cedera. Oke, anak-anak silakan baca. Ada juga di bahan ajar, coba dilihat. Cari apa saja penyebab kelainan tulang. Lihat di bahan ajar. Apa saja penyebab kelainan tulang. Jadi kelainan tulang itu adalah kondisi berbeda atau lain, maksudnya berbeda, beda dari yang seharusnya. Jadi kalau misalnya pada kita begini, tapi ada orang yang kakinya jadi bengkok, nah itu adalah jenis kelainan. Nah kelainan itu banyak penyebabnya, banyak jenisnya. Coba anak-anak perhatikan. Oke, anak-anak, bagaimana? Macam-macam kelainan tulang. Ada rikotis, kifosis, lordosis, fraktura, osteoporosis, dan skoliosis. Nah, osteoporosis itu disebabkan apa? Silakan anak-anak baca. Ada juga di bahan ajar ya. Kifosis itu disebabkan oleh apa? Oke. Skoliosis Oke, silakan baca selanjutnya apa-apa. Anak-anak, ada berapa contoh kelainan tulang yang kamu lihat? Ada berapa? 4, ada 5. Oke. Apa saja yang kamu ingat anak-anak? Apa saja kelainan tulangnya? Kifosis, osteoporosis. Nah, osteoporosis itu, nah coba anak-anak lihat di sini. Nih, itu, bayi itu tuh osteoporosis itu. Tulangnya rapuh, keropos, jadi akhirnya menjadi bungkuk. Atau bayi-bayi dong tuh, nenek-nenek tuh, karena tulangnya sudah tidak kuat, jadi ketika mereka mengalami kecelakaan begitu, kalau tulangnya patah tuh susah untuk sembuh, dia tidak akan kembali normal. Beda dengan kita yang masih muda, tulang kita masih bagus. Ketika kita ikut berobat, lama-kelamaan tulang itu bisa saja pulih walaupun posisinya mungkin tidak sempurna seperti yang awal. Kalau orang-orang tua beda lagi. Itu yang dimaksud dengan osteoporosis. Baik anak-anak, kita membagi menjadi 4 kelompok. Kita akan berdiskusi. Masing-masing kelompok itu harus ada laki-laki dan perempuannya. Oke, silakan. Oke, silakan anak-anak. Sudah apa? Beda-beda kelompok tidak masalah. Ini kan kita semuanya diperbarui toh. Silakan.
Oke, dibaca sampai tahu ya ceritanya bagaimana ya. Oke, anak-anak sudah selesai baca ya. Nah, ini adalah yang ibu kasih tunjuk, ini adalah cerita karangan berdasarkan gambar yang tadi. Gambar yang apa? Coba anak-anak perhatikan di bahan ajar itu ada gambar di atasnya itu yang ini. Lalu ibu membuat suatu cerita karangan seperti ini. Jadi anak ini ibu bilang namanya Ino, dan ibu cerita bagaimana ceritanya sampai dia mengalami kecelakaan tadi, kemudian apa akibatnya. Nah, anak-anak, saat ini juga kita akan membuat cerita karangan dengan tema kelainan tulang. Oke, dengan tema apa? Kelainan tulang. Seperti yang dialami Kino ini. Nah, anak-anak ibu akan bagikan LKPD. Oke. Nah, anak-anak, di LKPD ini ada langkah-langkah kita akan menulis cerita karangan. Jadi cerita karangan berdasarkan gambar itu, kita pertama-tama harus melihat gambar seperti yang ibu buat ini tadi. Ibu lihat gambarnya anak laki-laki, kemudian dia posisinya jatuh dari sepeda. Akhirnya ibu membuat berdasarkan kerangka ini. Kita lihat langkah-langkah membuat karangan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada juga di bahan ajar di LKPD juga. Ibu akan jelaskan. Jadi menentukan tema karangan itu sudah ya. Temanya adalah kelainan tulang. Nah, sekarang anak-anak tinggal membuat judul dengan memperhatikan gambar ya. Kalau gambar yang kamu punya, ada gambar ini kan? Oke. Kalau gambar itu anak laki-laki, berarti kasih nama dia juga laki-laki. Jangan sampai yang digambar anak laki-laki, kamu bikin judul Maria jatuh. Sejak kapan laki-laki nama Maria? Iya kan? Oke. Perhatikan gambar yang ada. Kalau anak-anak rasa kesulitan dengan gambar ini, agak rumit, minta bantuan teman, diskusikan baik-baik. Di sini ada membaca sambil berbaring dapat menyebabkan gangguan penglihatan dan sebagainya. Jadi kelompok 1 dengan gambar 1, kelompok 2 gambar 2 dan seterusnya. Anak-anak perhatikan. Ibu kasih contoh ya, misalnya gambar terakhir ini ibu yang punya. Nah, di sini gambarnya naik turun tangga dengan posisi tidak sempurna dapat mengakibatkan ngilu pada sendi. Jadi mungkin ibu menceritakan ada seorang anak namanya Sandi. Dia tinggal di rumah besar, lantainya 2. Kamar Sandi terletak di lantai atas. Setiap kali Sandi naik tangga atau turun tangga, dia sambil berlari. Akhirnya sendian lututnya mengalami sakit. Ketika diperiksakan ke dokter, ternyata sendi lutut Sandi mengalami cedera sehingga mengakibatkan dia harus berjalan pincang. Nah, contoh saja. Jadi dari gambar ini kita tentukan suatu cerita yang menarik. Nah, anak-anak perhatikan baik-baik ini. Setelah membuat judul kemudian menyusun kerangka karangan, mengumpulkan bahan tulisan dan mengambil
terlalu panas, jalan di panas setiap hari, itu rumah jauh. Jadi anak-anak tolong jaga kesehatan. Kita sudah mau ulangan ya, iya toh? Iya, Bu. Jaga kesehatan. Oke, silakan lanjutkan. Membaca sambil berbalik atau mengucapkan di luar penglihatan. Kasih dulu. Oke, itulah ceritanya sudah menarik, tapi silakan dilanjutkan lagi. Bagaimana, ada kesulitan? Oke, kelompok 3 diskusi baik-baik ya. Sudah selesai yang KPD-nya? Sudah selesai cerita karangannya? Oke, saatnya kita akan presentasi. Nah, untuk presentasi, Ibu mau mulai dari kelompok mana dulu? Coba angkat tangan, siapa yang mau duluan? Oh, ini. Kemudian ini, mana lagi? Oke, jadi kelompok 4 dari dulu, habis itu kelompok 1, kelompok 3, baru kelompok 2. Silakan. Di sini ya. Oke, silakan. Berdasarkan kami dari kelompok 4, kami akan pastikan hasil kendaraan. Dia agak malu-malu. Judulnya Nina harus pakai kacamata. Nina anak yang membaca koran dia tidak tidur siang jika sudah asik membaca dia tidak tidur siang. Sering juga Nina mau sampai tiduran. Minggu lalu Nina sakit kepala dan setiap hari ngeluh kepala Nina bersama parah sehingga harus dirawat. Nina dibawa ke puskesmas oleh mamanya. Dokter mengatakan Nina diperiksa di Kalimantan. Hasilnya sangat mengecewakan. Nina mengalami gangguan penglihatan sehingga harus baring. Oke, kan dengar toh? Untung dengar. Nah, kalau datang presentasi itu suara kasih besar ya. Oke, tadi dengar cerita judulnya bilang apa? Nina harus pakai kacamata. Nina harus pakai kacamata. Di sini gambarnya tentang membaca sambil berbaring dapat menyebabkan gangguan penglihatan. Oke, silakan teman-teman tanggapi dulu. Oke, Jackson. Bagus, Bu. Bagus kok. Berarti menurut Jefferson sesuai tidak gambar dengan ceritanya? Sesuai, Bu. Oke, Setine. Kira-kira sesuai dengan Bu. Itu dapat komentar kok. Jadi teman-teman sebentar kalau presentasi suara keras ya. Oke, Jack. Keren, Bu. Keren. Wan. Bagus, Bu. Bagus, saya tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk. Mari, kelompok mana lagi? Di situ juga. Maju ke sini, Say. Posisi lurus dengan ibu. Lurus dengan ibu. Ke sana, maju, maju. Ya, di situ ya. Oke. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan presentasikan hasil kerja kami. Judulnya jika membaca sambil berbaring dapat menyebabkan gangguan penglihatan. Kejadian ini berawal dari Vika diajak oleh teman-teman
Desima dan Nesko. Oke, Damaris. Bagus. Sesuai tidak? Oke, terus Desima. Bagus ceritanya, tapi terlalu pendek. Oke, Nesko. Ya. Semangat buat mereka. Oh iya, memang mereka sampaikannya terus semangat ya. Iya betul, Nesko bilang. Nah, suara itu yang bagus, itu yang ibu suka, itu yang seperti itu. Jadi ketika presentasi itu anak-anak harus semangat. Kan presentasi dengan teman-teman kita sendiri, toh. Jadi kalau anak-anak sudah terbiasa presentasi dengan teman-teman sendiri, pada saat ada kakak kelas, ada bapak ibu guru lain juga pasti bisa. Oke? Oke, tepuk tangan dulu. Oke, Oan dan kawan-kawan di sini. Oke. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Hei, semangat betul. Ayo. Samuel Salatiga. Pada liburan semester yang lalu, Samuel dan keluarganya ingin berlibur ke pantai. Jaraknya sekitar 1,5 kilo dari rumah Samuel dan kakaknya naik motor, sedangkan orang tua mereka jalan kaki sambil membawa tas bekal masing-masing. Mereka sangat tinggi. Samuel berkata kepada kakaknya. Samuel yang memegang motor dan berjalan menaik motor sambil di perjalanan Samuel yang pegang motor. Samuel dan kakaknya pun terjatuh dari motor ke pohon dan kurang bisa berjalan dan dibawa ke rumah sakit. Teman-teman, silakan menanggapi dari kelompok 1 Lesti, kelompok 2 Putri, dan kelompok 4 Oya. Silakan. Bagus, oke, lanjut. Ya? Suara tidak keras? Iya. Tidak keras atau keras? Oh, suaranya keras, bagus ya? Oke, ini Oya. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Mari kelompok pamungkas atau kelompok terakhir. Oke, di sebelah sana. Oke, di situ dulu dengan ibu. Terus dari situ. Ya, nanti geser ke sini sedikit saya. Sini sedikit. Yos, pas. Teman-teman lain perhatikan. Perkenalkan, nama kami. Ulang. Terus semangat, ulang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Wih, semangatnya nih. Lanjut. Judul Bapak Tino sakit belakang. Sakit belakang. Bapak Oke. satu karung agak ke darat, lalu akhirnya karena membawa beban terlalu berat, belakang Bapak Tino sakit, lalu dibawa ke puskesmas, lalu berobat selama 3 hari, lalu Bapak Tino sembuh. Sudah? Oke. Teman-teman silakan menanggapi. Abdul, Gusliani, dan siapa yang belum? Kelompok 1. Silakan Jefferson. Ceritanya Ulang. Oke. pendek. Oh, ceritanya terlalu pendek. Oke. Wan, Abdul. Bagus ceritanya. Bagus. Oke. Gusliani.
suaranya sudah mulai lantang. Memang ada yang masih malu-malu, belok sana sini, ya toh. Suruh maju sedikit-sedikit, kasih tunjuk pada kalian tua. Ini kayaknya mau sekalian drama. Iya. Atau mau bohong? Tidak sekalian tes mic 1, 2, 3. Iya. Kalau mau bohong begitu. Oke. Anak-anak, dari hasil presentasi kalian, Ibu bisa simpulkan bahwa rata-rata baik, bagus. Tadi diskusi juga aktif, walaupun pada saat diskusi tadi anak-anak aktif baca, tidak aktif menyampaikan pendapatnya begitu. Jadi harus kasih ide ke teman-teman yang tulis tuh, kasih ide. Kawan tulis sudah begini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Ibu perhatikan ada yang terlalu pendek, sama seperti teman-teman bilang tadi ya. Sama seperti teman-teman bilang tadi, ceritanya terlalu pendek. Padahal kalau bikin di lanjutannya lagi bagus sekali. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, ada jalan cerita yang berbeda dengan judul. Kelompok mana tadi yang Samuel? Itu judulnya Samuel apa, sayang? Oh, nah itu mereka baru sadar bahwa judulnya salah. Toh? Oke. Mungkin maksudnya mau bikin gambar yang ini, gambar 3. Posisi tidur yang kurang sempurna dapat mengakibatkan sakit atau kaku leher. Rencananya mau bikin itu, tapi mungkin karena idenya pusing, mau cari ide bagaimana, akhirnya ceritanya jatuh motor. Iya, jadi judul dan ceritanya agak berbeda. Tapi keseluruhannya baik. Kedepannya pada saat diskusi anak-anak lebih aktif lagi ya. Presentasikannya juga tidak banyak masukan-masukan yang Anda terima, yang anak-anak terima. Tapi sebenarnya masukan juga baik. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk itu semua. Jadi anak-anak Ibu sudah hebat, presentasinya bagus, menanggapinya juga kritis, bagus. Oke, karena KPD-nya kita sudah kerjakan, sekarang Ibu mau kumpulkan. LKPD Ibu sudah kumpul ya. Oke, anak-anak Ibu yang semangat-semangat, yang baik, kita sudah mengerjakan LKPD dan Ibu sudah mengumpulkan juga. Saatnya sekarang kita akan mengerjakan lembar evaluasi sebagai penilaian individu. Ingat tulis nama di lembaran evaluasi itu. Oke, silakan tulis nama masing-masing, kerjakan baik-baik. Gampang saja itu. Kan hanya langkah-langkah menulis karangan saja. Mereka senyum-senyum nih. Oke, silakan. Baik anak-anak, lembar evaluasinya sudah? Sudah, Bu. Untuk yang sudah Ibu kumpulkan, yang belum nanti nyusul ya. Oke, Besto sudah, Abdul, Owan, Damaris, Oyafiana.
sampai pada akhir pembelajaran kita. Oke. Baik anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama merangkum. Jadi untuk merangkum ini bukan ibu sendiri ya, anak-anak harus juga. Oke, apa yang kita pelajari hari ini? Membuat cerita karangan tentang apa? Kelainan tulang. Arti? Saya membuat cerita karangan tentang apa? Kelainan tulang. Jadi hari ini kita belajar tentang kelainan tulang pada manusia. Kelainan banyak jenis dan ada banyak penyebabnya. Nah, anak-anak, sangat penting untuk kita menjaga kesehatan tulang kita ya. Siapa di sini yang takut minum susu? Kalau susu coklat pasti dong suka. Kalau susu putih tidak suka toh? Coba yang tidak suka kata. Nah, anak-anak, susu putih itu lebih bagus untuk kesehatan tulang. Yang kedua itu, kalau kita kan dekat laut toh, sering makan ikan. Kalau ikan kecil itu, kalau tulangnya bisa kamu punya, ikan goreng, makan dengan tulangnya. Maksudnya yang kecil, jangan kamu makan ikan besar begini, kamu makan dan tulang-tulang begini. Nah, palang di tenggorokan sini, payah. Baru nanti kamu masuk rumah sakit karena tenggorokan ada tulang ikan, baru bilang, Ibu Fenty yang suruh makan dengan tulang ikan. Bagaimana? Maksud ibu itu ikan-ikan kecil yang seperti kecil kejar itu, ada yang 2 jari itu, yang kadang kan orang tua kita goreng garing toh. Nah itu makan dengan tulang-tulangnya, bagus untuk kesehatan tulang kita. Anak-anak jangan palese-palese makan. Ikan kalau kuat tidak mau, maunya yang bumbu, yang goreng. Orang tua sudah capek-capek masak, kamu tidak mau. Padahal itu untuk kesehatan kita. Oke, anak-anak, bagaimana perasaan anak-anak belajar hari ini? Senang. Kenapa senang? Bagus kok. Kegiatan apa yang anak-anak suka? Mempresentasikan. Ada yang bilang kegiatan yang kamu suka itu, ada yang bilang pada saat mengerjakan evaluasi karena gampang kok. Ada yang suka pada saat proses membuat karangan? Oke, ibu melihat ada yang senyum-senyum sama buat. Mungkin anak-anak awalnya tidak bisa, tapi sekarang akhirnya sudah bisa. Nah, sebentar ibu akan membagikan PR tentang membuat karangan masing-masing gitu. Berikut kita akan belajar tentang alat gerak manusia, kelainan alat gerak manusia. Tetapi di pertemuan berikut yang kita buat adalah kita membuat produk gambar cerita. Jadi dengan tema yang sama, kelainan tulang, tapi kita membuat gambar dan ceritanya. Pasti itu lebih menarik lagi ya. Oke anak-anak, mari kita berdiri, kita menutup kegiatan kita. Sebelum kita berdoa, kita menyanyi sama-sama lagu Bola Minggu yang ada bahasa sabunya. Ini adalah nilai integritas kita. Jadi kita harus punya integritas diri. Maksudnya kita harus percaya diri terhadap